Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijin Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita sekarang tentang, kita lama nggak ngebahas Vina ya, sambil menunggu data-data gua lengkap yang tentang dia Muntai ya. Ya, kasus Peggy Setiawan yang ditangkap ini, tentang Vina, tentang Ibtu Rudiana, bapaknya Eki. Gue tuh waktu pertama kali ngelihat Rudiana ini muncul di TV, ambil kelihatan nangis gitu ya. Gue tuh kok ya kurang seret gitu sama tangisannya dia emang. Gue ingat Sambo, gue ingat banyaknya skenario rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri, ya kan. Banyak. Jadi gue memang kurang yakin. Dan setelah Saka Tatal terus terbitlah Liga Akbar. Nah, Liga Akbar ini pengakuannya banyak. Yang gue mau ambil ini yang pengakuan yang ini nih. Lihat ya, Ibtu Rudiana ini kalau bener ini, aduh, anjir, Sambo masih bunuh ajudan. Ini anaknya sendiri jadi korban. Gila, ya Allah, demi jabatan. Serem ya. Ini pengakuannya Liga Akbar nih. Ada banyak ya Liga Akbar itu, cuman ini yang gue mau ambil nih. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika ramai, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Jadi Liga Akbar ini pengen nyabut BAP. Dari dulu nggak dikasih tahu, nggak ada pendampingan. Ya, jadi ini pentingnya kalian memahami hukum, guys. Pentingnya memahami hukum. Ini gue merasa, gue juga apa ya, ngerasa loh, bisa cabut BAP setelah vonis ya. Kemarin gue kasus di Jember itu, anak-anak yang dibilang korbannya Kiai Fahim itu mau cabut BAP nggak boleh sama Polres Jember. Padahal belum sidang, baru P21. Tuh, ini kalau boleh ternyata, berarti Polres Jember kemarin, waduh, boleh ya cabut BAP setelah P21, ini setelah vonis. Boleh. Waduh, perlu gua pelajari lagi. Nah itu termasuk gua, oh ternyata boleh ya cabut BAP
Walaupun sudah P21 boleh. Tapi oh iya. Terima kasih Polres Jember. Ya, terima kasih. Kita waktu kemarin kasus Kiai Fahim, kita mau cabut BAP tuh. Kita mau cabut BAP, ternyata dibilang nggak boleh. Jadi yang betul yang mana ini? Hah? Makasih. Ini ilmu baru nih. Lanjut. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencarian ini atas ada inisiatif sendiri atau ada ada tekan dalam. Inisiatif sendiri. Kenapa? alasannya itu apa, bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja Pak. Skenario lagi nih kan, yang paling bisa membuat skenario memang dari awal. Kalau gua melihat kasus ini ya Rudiana yang paling bisa, tapi apakah dilakukan atau tidak wallahu a'lam. Cuman kalau dari ceritanya ini Liga Akbar ini wah Rudiana anak lu yang mati itu, Allah tega bener ya. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya pasti merasa bersalah. Iyalah. Pak, Iyalah. kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja Pak. Jujuran. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Tina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak pernah sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga. Peggy nggak tahu juga siapa. Peggy nggak kenal ya. Sama sekali nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Kalau tahu udah Masuk sama Peggy juga. Ya Allah, ini orang kalau gua ngeliat ya, gua ngeliat tertekan banget hidupnya aja. Iyalah dari tanda tangan BAP-nya itu yang mungkin akhirnya jadi vonis 8 tahun lah, ada yang vonis umur hidup lah. Aduh, udahlah Pak Rudiana dan Pak polisi yang lain. Kan kita yakin nih ya masih ada polisi bersih gitu. Masih ada polisi bersih, polisi baik, itu masih ada. Tapi kenapa ya? Astagfirullah, sian. Dan juga ada analisa keren ya dari Kakadif Propam ini tulisannya ya. Ya, kalau nggak salah Kadif Propam atau Kakadif ya, nggak tahu gue. Ini salah satu orang polisi ya, yang pasti. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Kadif Propam, Pak. Kadif Ini jadi sebenarnya kesalahan dari itu Rudiana ini kenapa atau mungkin apa dibalik? Oh, bawa wawancaranya nanya gitu ya. Dan itu kalimatnya kepotong. Iya. Apa salah Pak Rudiana? Ini kan kita bertanya-tanya untuk apa gitu melakukan skenario mengatur sedemikian rupa seperti apa Pak? Ya, kalau dia kan bukan sutradara film, dia mau bikin skenario seperti apapun, sekolahnya nggak ada, pasti susah gitu. Jadi kita hanya perlu mendalami dengan pendekatan kejiwaan lah. Anakmu hilang, mati, meninggal dunia, kenapa kamu rela? Iya nggak, anaknya meninggal dunia, sampai nggak enak nih bapak nyebut mati gitu ya. Kenapa kamu rela? Iya. Ini yang gue bilang ya guys ya, di institusi Polri ini sampai kayak nggak punya hati gitu, demi jabatan, demi perintah, anak hilang gitu ya. Astagfirullah, anak loh, apalagi cuman kita rakyat biasa yang dia kenal gitu. Anak nih, aduh.
harusnya dia membantu secara intelijen gitu. Dia kan polisi nih, cari informasi ke kawan-kawannya, seluruh kawan-kawannya si Eki ini. Jangan membawa seseorang yang kenal dekat terus diperiksa. Itu ya bagi saya seorang polisi berbuat seperti itu udah fatal untuk langkah-langkah. Kalau menyatakan saya ingin mengungkap tapi hanya sampai jauh itu. Kalau polisi yang diungkap itu misalnya masyarakat yang menjadi korban, itu tanpa disuruh harus diungkap. Apalagi anak jadi korban, itu harusnya dia berbuat 2 kali atau 3 kali lebih baik daripada kalau dia menjadi kasus-kasus biasa. Iya, mestinya kalau dia ini memang benar-benar bahwasannya menyidik kasus ini, jangan ada skenario begini. Kesian tuh si Saka Tatal, kesian nih Liga Akbar, Rudiana. Ini kayaknya Rudiana makin ketar-ketir nih. Aduh. Status dari Ibtu Rudiana sebagai ayah dari korban menjadi hal yang meringankan atau memberatkan, di mana dia punya jabatan juga sebagai Kapolsek. Saat ini ya Pak ya? Ya kalau pendekatan macam-macam nih. Jadi sejak awal kasus terjadi, analisa seorang reserse, analisa kriminal harus jalan. Dengan berbagai kira-kira analisa motif. Kalau saya melihat ada 4 misalnya. Apakah korban utama ini memang Rina, apakah korban utama ini Eki, atau memang ini kenakalan remaja, atau geng motor tadi, atau yang keempat mungkin kaitan dengan narkoba. Karena dilihat korban seperti itu. Ini harusnya dikembangkan terus. Ini kan harus butuh pengalaman yang luar biasa di reserse ini seperti ini. Tanpa analisa ini nanti arahnya hanya satu, begitu mulai ada yang belok kiri, belok kanan, bingung mau terus lagi takut mana. Ini yang mungkin dari awal yang tidak dilakukan seperti itu. Nah, iya ini banyak motifnya itu masih bisa banyak di kenakalan remaja, geng motor atau justru narkoba. Tapi kenapa Rudiana seperti ini? Ya kalau Rudiana seperti ini, akhirnya analisa orang bisa kemana-mana ini liar. Apalagi banyak banget kayaknya yang ketutup nih ya. Kalau melihat ini, apakah yang hanya diperiksa atau mungkin diduga terlibat bersalah itu adalah Ibtu Rudiana, bagaimana dengan penyidik, atau juga atasan dari Ibtu Rudiana pada saat itu? Jangan-jangan ada surat tugas atau bagaimana Pak? Ya, semua diperiksa oleh Propam aja. Propam punya paminal ya, jadi bisa turun langsung mendengar keterangan-keterangan tadi. Jadi termasuk rekaman-rekaman pembicaraan, ya mohon maaf kalau misalnya seperti Pak Rudiana dibuka aja semuanya. Ya kan? Kalau memang itu nanti bisa membuka tabir yang sebenarnya ya lebih bagus. Jadi jangan berharap bahwa kasus ini harus bisa menangkap pelakunya siapa yang berbuat. Yang penting diperjelas dulu persoalan kasusnya ini apa, baru mencari pelaku. Mencari pelaku itu gampang lah, menurut saya lah ya. Bisa lewat Babin Kamtibmas asal identitasnya jelas pasti gampang. Nah, kalau mencari pelaku insya Allah gampang ya. Buktinya Peggy Setiawan itu kesian, Peggy Setiawan nih. Peggy Setiawan ini kesian. Serius, gue ngelihatnya ya Allah, dia anak baik dia nih. Gue ngelihatnya ya. Dan Rudiana waktu nangis ya Allah. Ya tapi kalau ini benar memang ya sesuai dengan dugaan. Kejam anjir. Ini lebih kejam dari Sambo nih. Asli lebih kejam dari Sambo nih kalau benar nih. Gila. Bukan lagi ngaku aja dah ya ngaku aja udah. Kalian makin sembunyi-sembunyi makin apa ya, makin kebongkarnya makin malu nanti. Sekarang Rudiana udah ngilang nih, entah kemana nih ya. Dan buat semua yang oknum-oknum yang apa ya masih sembunyi gitu ya, dan semuanya deh jujur-jujur aja sama rakyat ya, jujur-jujur aja. Kesian kalau Allah yang buka. Dan buat yang diamun teh sabar ya, insya Allah kita lagi ngumpulin data-datanya. Gua pamit dulu ya, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada beberapa rekaman wawancara Liga Akbar ini yang agak panjang, gua taruh di belakang ini. Silakan ditonton. Awalnya kita berdua sama almarhum Eki itu dari Majalengka. Dari Majalengka itu semotor. Saya naik motor sendiri, almarhum juga satu motor. Izin sama mamanya Eki karena saya juga mau sekolah perhotelan. Setelah itu diizinkan. Malam minggu itu ada rapat koordinasi juga
organisasi dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 deh, langsung ke SMA 4. Depan SMA 4 itu kita nongkrong di warung, dan di warung itu ada 3 orang, inisial B, inisial T, sama inisial L. Setelah itu almarhum Eki izin pamit untuk menjemput Vina. Keluar jam setengah 5 atau jam 5 gitu, saya lupa. Kemudian saya masih nongkrong di SMA 4, masih nongkrong di situ sama rekan saya 3 orang. Setelah maghrib almarhum Eki balik lagi dengan almarhum Vina. Hanya meminta rokok, ngopi sebentar, terus dia izin untuk rapat organisasi di Bumi Harum Sari. Ya, Bumi Harum Sari, saya masih nongkrong di situ sampai jam 12 malam. Dikabarkan katanya almarhum Eki udah gak ada dari inisial T. Di situ saya dengan rekan yang bertiga untuk mencari tahu ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat itu awalnya di Rumah Sakit Cermai. Setelah dari Rumah Sakit Cermai tidak ada, melanjutkan perjalanan, bertemu dengan Hadi Ismanto teman saya, dan berjalan langsung ke Rumah Sakit Gunung Jati. Di Rumah Sakit Gunung Jati itu sudah ramai di ruang jenazah dan di IGD. Diminta klarifikasi oleh dokter dengan security-nya, apakah ini benar almarhum Eki dengan almarhum Vina. Di situ saya klarifikasi melihat keadaannya di kamar jenazah benar Eki, di IGD almarhum Vina. Di situ masih bernapas almarhum Vina. Kemudian pihak dokter meminta untuk mengabarkan keluarga. Saya menelpon ibunya Eki, mengabarkan. Setelah ibunya Eki sudah tahu, saya menunggu di situ sampai ibunya Eki datang. Setelah ibunya Eki datang, memerintahkan saya untuk mengabarkan almarhum Vina. Dari rumah sakit, saya langsung ke rumah almarhum Vina. Di situ pun di dekat rumahnya Vina ada yang sedang berduka. Saya langsung mengetok rumahnya Vina. Saya pun ditegur. Ada apa mas? Malam-malam ini saya bilang mengabarkan almarhum Vina dari rumah sakit. Kenapa katanya? Ya dari rumah sakit katanya. Saya nggak tega ngomongnya. Kemudian dari situ saya langsung balik lagi ke rumah sakit. Ketemu Rudiana di sana? Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ? Sempat, karena menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng pak. Soalnya kan saya juga di situ bareng sama inisial F. Di situ bareng. Yang pertama kali mendapatkan kabar bahwa Eki sudah kecelakaan itu siapa? Inisial T. Inisial T ini dari mana? Telepon dari Ketua 04. Ketua 04 tuh di Sumber. Eksisi. Iya, organisasinya almarhum. Menggambarkan. Berarti dia adalah orang pertama yang mengatakan bahwa Eki ada masalah kan atau mati. Dia mengabarkan kecelakaan. Dia mengabarkan kecelakaan kalimatnya. Iya, Terus setelah itu Setelah itu dari rumah sakit jenazah saya menunggu pagi. Oh iya sebentar, mohon maaf. Itu namanya siapa? Yang mana? Yang ketua ekstisi di 04 itu Sumber. Jenderal AU. Jenderal AU. AU. Iya. Almarhum ya? Enggak, masih ada. Masih ada. Dia sudah sempat diperiksa sama polisi bilang. Sudah klarifikasi. Sudah klarifikasi dari polisi juga. Terus apa penjelasannya? Sempat dengar? Hanya menjelaskan itu saja sih. Mengabarkan kecelakaan gitu. Iya. Soalnya di TKP katanya udah ramai. Dan dia waktu itu sempat melihat berarti Eki.
datang ke TKP nggak? Ke TKP si nggak tahu tuh ini. TKP apa enggaknya, soalnya kan tersebar luas langsung posting di BBM. Dari status BBM tersebar luas. Oke. Mas Liga saat itu kan bertemu dengan Vina. Nah, Mas Liga kan pasti hafal nih busana yang dipakai si almarhum Eki dan Vina. Eki. Seperti apa yang terakhir dipakai di rumah sakit? Almarhum Eki itu menggunakan baju panjang warna hitam, kaos. Seingat saya. Kaos ya? Iya, kaos. Bukan kemeja, bukan? Bukan. Celana jeans dengan sepatu, helm kayak roket berwarna merah putih. Almarhum Vina menggunakan atribut. Atribut apa? Atribut ETC. Jaket ya? Jaket. Terus Memakaikan rok pendek. Warna hitam. Umrah reguler Tarjakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.